Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Kali ini kita akan melanjutkan untuk network layer. Nah, di network layer itu dari mana? Teman-teman masih ingat ya, kita pakai PDNTSPA. Di network ini digunakan oleh device-device sebagai penghubung antar proses atau aplikasi. Network layer digunakan sebagai penghubung antara satu device dengan device lainnya. Dan di network ini ada addressing, enkapsulasi, ada routing, dan dekapsulasi. Apa itu? Kita akan bahas lebih lanjut. Network layer untuk addressing yaitu menyediakan mekanisme pengalamatan logik yang unik untuk setiap device yang kita kenal sebagai IP versi 4 address. Ada enkapsulasi yaitu di sisi mesin pengirim, ya, misalkan saya yang sebagai pengirim, PDU layer transport atau segmen akan dienkapsulasi dengan header layer network sehingga menjadi PDU layer 3 yang disebut paket. Di antara informasi yang disertakan dalam header ini adalah informasi IP address dari device pengirim dan penerima. Kemudian ada dekapsulasi, di sisi mesin penerima, paket akan didekapsulasi dan dibaca informasi pada headernya. Jika IP address tujuan sesuai dengan IP address penerima, maka paket akan diserahkan ke layer transport. Di sini juga ada routing, yaitu network layer juga menyediakan layanan untuk memandu jalannya paket agar sampai ke mesin tujuan. Mesin pengirim dan penerima tidak selalu terhubung dalam satu network yang sama. Bahkan seringkali paket harus berjalan melalui beberapa network yang berbeda sebelum sampai ke network tujuan. Device yang menghubungkan sebuah network dengan network lainnya dikenal sebagai router. Router berfungsi untuk memilih jalur dan memandu arah jalannya paket agar bisa sampai ke network yang dituju. Proses inilah yang disebut sebagai routing. Setiap router yang harus dilalui oleh paket dalam perjalanannya menuju mesin penerima disebut sebagai hop. IP adalah satu-satunya protokol layer 3 yang digunakan untuk membawa data user melalui network TCP/IP. IP versi 4 adalah versi IP yang paling banyak digunakan saat ini. IP versi 6 masih dalam tahap pengembangan dan belum banyak dipakai. Karakteristik IP itu apa? Adalah connectionless. Tidak perlu menjalin koneksi sebelum pengiriman data. Best effort atau unreliable, tidak ada fitur-fitur untuk menjamin data sampai ke tujuan, dan kemudian adalah media independen. Maksudnya connectionless itu apa? Seperti halnya ketika kita mengirim surat atau paket kepada seseorang tanpa ada pembatalan terlebih dahulu kepada penerima. Misalkan saya mau ngirim surat ke Pak Rama, apakah saya harus ngomong ke Pak Rama, Pak saya mau kirim surat ya? Tidak perlu, saya tinggal langsung kirim surat. Jadi, pengirim tidak tahu apakah surat yang saya kirim itu diterima oleh Pak Rama atau tidak, apakah suratnya itu sampai atau tidak, apakah penerima dapat membaca surat yang dikirim atau tidak. Seperti itu. Nah, penerima juga tidak akan tahu, Pak Rama juga nggak akan tahu apakah ada surat yang akan datang, kemudian kapan surat akan datang. Nah, hal ini mengurangi overhead IP dibandingkan jika ada fitur-fitur reliability seperti protokol TCP. Seperti apa? Ya kayak kita nanti kayak ada ACK ya, jadi di IP itu tidak ada ACK. Kemudian ada best effort, yaitu protokol IP bersifat unreliable, yang berarti tidak ada fitur-fitur yang mendukung reliability, yaitu beberapa paket bisa saja hilang dalam perjalanan. Header IP menjadi lebih kecil, sehingga overhead berkurang, dan delay pengiriman paket menjadi berkurang. Unreliable di sini bukan berarti IP tidak layak digunakan sebagai protokol komunikasi. Ya, di sini unreliable maksudnya IP tidak dilengkapi dengan fitur-fitur untuk memanage dan merecovery paket-paket korup atau hilang. Header IP tidak dibebani dengan fitur yang dibutuhkan untuk pengiriman reliable, seperti ACK dan lain-lain. Tanggung jawab fitur-fitur reliability diserahkan sepenuhnya kepada layer lain. Lalu ada media independen, teman-teman, yaitu layer network tidak perlu menyesuaikan dengan karakteristik dan jenis media apa yang digunakan dalam pengiriman data. Nah, jadi komunikasi IP tidak terbatas pada media spesifik tertentu. Maka dari itu, dia bisa melalui sinyal listrik kabel, fiber optik, atau sinyal radio wireless. Ada satu karakteristik dalam media yang menjadi pertimbangan layer network, yaitu MTU, atau Maximum Transmission Unit, atau ukuran paket maksimum. Dalam byte ya teman-teman, yang bisa ditangani oleh network interface. Dalam beberapa kasus, router melakukan pemecahan paket menjadi lebih kecil untuk menyesuaikan ukuran paket dengan MTU media network yang dituju. Proses ini disebut sebagai fragmentation. Lalu ada enkapsulasi, yaitu IP mengenkapsulasi segmen atau datagram dari layer transport dengan IP header agar data dapat dikirim ke mesin tujuan.
Nah, router ini membaca informasi pada IP header untuk melakukan proses routing data. Nah, dalam TCP/IP, PDU pada layer network ini disebut sebagai paket. Jadi ini kita sebut sebagai paket ya teman-teman. Jadi kalau yang di atas namanya segmen, kalau di sini sudah namanya adalah paket. Di sini kita lihat ada bagan IP header. Di sini ada byte 1, byte 2, byte 3, byte 4. Di sini pun ada 6 field kunci yang perlu kita perhatikan pada IP header. Ada IP source address. Di mana IP source address? IP source address ada di ini, source address ya. Kemudian ada destination address. Kemudian ada time to live, di mana? Di sini ya, time to live. Kemudian ada type of service di sini. Kemudian ada protokol ada di sini, sama ada fragment offset di sini. Penjelasannya akan kita bahas lebih lanjut. Untuk destination address yang di sini ya teman-teman, itu IP address ya, mesin yang dituju. Kemudian source address adalah IP address mesin pengirim. Time to live atau angka biner yang menunjukkan sisa hidup sebuah paket. Nilai akan dikurangi satu satuan setiap kali paket melewati sebuah router atau hop. Nilai TTL mencapai angka 0, maka paket akan di-drop oleh router. Mekanisme ini merupakan metode pencegahan terjadinya routing loop, sebuah problem routing yang menyebabkan paket terus berputar dalam network tanpa henti. Kemudian ada protokol, menunjukkan tipe protokol yang akan digunakan pada porsi data. Misalkan apakah dia pakai ICMP, apakah dia pakai TCP atau pakai UDP. Nah, type of service-nya digunakan sebagai mekanisme quality of service untuk menentukan prioritas setiap paket. Lalu ada fragment offset. Saat terjadi fragmentasi, field 13 bit ini digunakan untuk mengidentifikasi susunan fragment-fragment paket ke proses rekonstruksi. Kemudian ada flag, yaitu field 3 bit digunakan untuk mengontrol ada tidaknya fragmentation. Misalkan contohnya adalah Internet Download Manager. Nah, di sini kalau teman-teman lihat konsepnya, di sini kita lihat yang di sini. Lihat contohnya, gambarnya. Gambarnya misalkan seperti ini. Dia akan ngirim banyak fragmen ya. Di sini ada yang ngirim channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 misalkan. Nah, di sini kan ada yang masih connecting nih, ada yang sudah send get. Nah, kalau nanti dia akan mungkin di sini masih ngirim ya. Yang di sini masih nunggu, yang di sini sudah ngirim, di sini nunggu. Kalau sudah selesai dia akan masuk seperti ini. Kalau sudah nanti akan ada tulisan reconstruction. Kemudian ada version IP yang digunakan, IP versi 4 atau 6. Kemudian ada header length menunjukkan ukuran header paket. Kemudian ada packet length menunjukkan ukuran paket secara keseluruhan termasuk header. Kemudian ada header checksum yaitu mengecek error pada header paket. Paket akan di drop jika terdeteksi error pada header. Nah, ada network untuk pengelompokan device ke device, yaitu salah satu peran network layer adalah menyediakan mekanisme pengalamatan IP address dan pengelompokan device ke dalam satu network spesifik. Network yang besar juga bisa dipecah lagi menjadi beberapa kelompok network yang lebih kecil yang biasa disebut sebagai subnetwork atau subnet. Nah, pengelompokan ini dapat berdasarkan lokasi, manfaat, dan tujuan network, kepemilikan dan kewenangan, dan lain-lain. Beberapa manfaat pengelompokan ini antara lain performa, security, dan manajemen address. Nah, untuk pengelompokan device nanti kita akan belajar di sesi berikutnya. Tapi intinya teman-teman lihat dulu, kita ada 32 bit itu kita punya network portion sama host portion. Nah, bagian network menunjukkan anggota network mana IP address tersebut, sedangkan host menunjukkan mesin itu sendiri. Dalam satu network yang sama, semua host memiliki network yang sama. Seperti ini ya, kita punya sama. Nah, total bit yang menunjukkan bagian network disebut prefix length, disebut jika network dengan prefix 24 memiliki 24 bagian network. Untuk penjabaran ini akan kita jelaskan lebih lanjut. Nah, routing, mesin-mesin dalam satu network saling berkomunikasi tanpa menggunakan device layar network sebagai perantara. Untuk berkomunikasi dengan mesin di dalam network lain diperlukan device perantara, misalkan router sebagai gateway menuju network lain. Nah, router memerlukan informasi routing yang mendefinisikan kemana paket harus di-forward untuk mencapai tujuan. Misalkan seperti ini, saya punya alamat saya punya alamat network di sini. Kalau teman-teman lihat ada networknya. Kemudian di sini adalah host saya nih, hostnya saya nih. Nah, di sini kalau saya masih dalam satu network 192.168.1, ini berarti kalau saya mau kirim data langsung ke sini, seperti ini ya. Nah, ke sini misalkan dari PC1 ke PC3 langsung ke sini. Nah, kalau saya mau kirim ke alamatnya lain misalkan 192.168.2 katakanlah seperti ini. 192.168.2 kemudian alamatnya berapa?
Nah, kan ini kan berbeda alamat ya, berbeda network. Teman-teman lihat network portionnya berbeda, maka saya harus pindah gitu kan. Nah, saya pindahnya kemana? Berarti ada di routing ini. Berarti di sini ada alamat ke 1 dan di sini ada alamat ke 2. Berarti alamat keduanya ke sana. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hostnya yang satu itu biasanya punyanya dari gateway atau dari router ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti buat, nanti waktu kita praktek, kita akan bahas lebih lanjut. Kita pasti nulisnya 192.168.1.1 itu untuk router ya, seperti itu. Nah, routing, dalam proses routing, router menentukan kemana paket harus di-forward berdasarkan informasi network tujuan yang ada pada IP header tersebut. Nah, jika network tujuan merupakan network yang terhubung langsung pada router, maka paket akan di-forward langsung ke host tujuan. Jadi misalkan seperti ini, saya punya alamat misalkan apa ini namanya 10.10.11 katakanlah. Ini adalah alamat networknya 10.10.10 ini ya. Nah, dia mau ngirim ke sini ke 30.30.10, maka dia akan ngirimnya ke router kedua dulu. Nah, di router 2 akan ngecek, Pak, kalau saya mau ngirim ke 30.30 berarti mana? Oh, berarti dia akan ngirimnya ke sini dulu, set, gini kan. Nah, ke sini kemudian akan cek, kamu alamatnya 30.30 enggak? Misalkan ke sini kan. 30.30 enggak, karena enggak, maka dia enggak akan enggak akan dikirim ke sini, kemudian dia akan dikirimkan ke sana. Seperti itu. Baik, untuk konsepnya routing, kita asumsikan kayak kita naik bis ya. Misalkan saya dari Semarang, saya mau pengen ke Aceh, misalkan seperti itu. Nah, berarti saya akan naik bis dulu, misalkan naik bis, ya kan? Naik bis ini kan ada terminalnya nih. Nah, di terminal kalau saya mau ke Aceh berarti, kalau mau ke Aceh berarti ke Jakarta dulu Pak, atau ke Banten dulu ya. Nah, nanti setelah itu baru kita ke pelabuhan nih. Pelabuhan, setelah itu baru kita ke Aceh. Seperti ini. Jadi, teman-teman lihat router atau hub ini disebut sebagai terminal. Gateway atau default gateway diperlukan untuk mengirim data keluar dari network lokal. Gateway ini merupakan router yang salah satu interface-nya terhubung ke network lokal. Gateway harus memiliki bagian network yang sama dengan IP address mesin-mesin dalam network lokal. Nah, ketika host tidak tahu harus kemana mengirim paket, maka host akan mengirimkannya ke address default gateway. Contohnya seperti ini, misalkan kita perintahkan menggunakan ipconfig atau root untuk mengetahui konfigurasi IP address dan default gateway pada Windows. Pada Unix atau Linux, kita gunakan perintah ifconfig dan root atau netstar dan nr. Untuk praktek ini akan kita lakukan menggunakan paket tracer. Nah, untuk memforward paket ke network tujuan, router memerlukan informasi routing yang bersesuaian dengan network yang dituju. Router menunjukkan informasi next hop address, yakni IP address dari next hop router, di mana paket harus diserahkan agar bisa sampai ke network tujuan. Semua informasi routing akan disimpan dalam tabel routing. Nah, router akan menambahkan informasi rute tentang network-network yang terhubung langsung, meskipun router belum dikonfigurasi apapun. Informasi routing dalam tabel berisi network tujuan, next hop address, dan metrik. Nah, tabel routing itu apa? Semua informasi rute oleh router akan disimpan dalam sebuah tabel routing. Informasi routing network yang terhubung langsung, directly connected, otomatis ditambahkan oleh router dalam routing. Informasi routing dalam tabel routing dapat dibangun dengan dua cara, yaitu static routing dan dynamic routing. Untuk static routing, informasi rute ditambahkan secara manual ke dalam tabel routing. Kemudian ada dynamic routing, yaitu memanfaatkan protokol routing, router-router saling bertukar informasi routing satu sama lain. Kemudian ada update perubahan informasi routing juga akan disebarkan ke router-router lain. Contoh protokol routingnya ada RIP, EIGRP, OSPF, dan ISIS. Contohnya seperti ini, misalkan kalau kita gunakan perintah show IP route untuk menampilkan tabel routing, keluarannya seperti ini. Sebelum ada konfigurasi apapun, tulisannya seperti ini. Seperti ini ya, ada directly connected, ada facility rate 10. Kemudian setelah ada konfigurasi protokol routing IP, tulisannya jadi via 192.168.1.2 serialnya 10. Seperti itu. Nah, ini ada 12 itu berarti next hop address-nya. Itu ya. Nah, ada default route. Ketika router tidak memiliki informasi routing dari network tujuan sebuah paket, maka router akan memforward paket tersebut menggunakan default route. Nah, default route ini equal dengan default gateway pada host. Seperti ini. Oke, ada paket processing. Setelah router mendekapsulasi frame pada layer 2, router membaca informasi network tujuan pada IP header paket. Jika informasi network tujuan pada tabel routing,
paket akan dikirimkan ke next hop address yang ada pada tabel routing. Jika tidak ada informasi network tujuan pada tabel routing, tapi router memiliki informasi default route, maka paket akan dikirimkan ke next hop address dari default route. Jika tidak ada informasi network tujuan pada tabel routing dan router tidak memiliki informasi default route, maka paket akan di-drop. Nah, router akan mengenkapsulasi ulang paket sebelum melakukan forwarding ke next hop address. Nah, kalau teman-teman masih bingung untuk masalah router, tidak masalah. Nanti untuk pertemuan berikutnya, kita akan menggunakan packet tracer untuk memahami konsep ini lebih lanjut. Terima kasih.